Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Hasil pertandingan Brighton versus Manchester United. Manchester United berhasil melewati hadangan keduanya di pentas Carabao Cup musim ini melawan Brighton di Valmer Stadium Kamis 1 Oktober 2020. Tim besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut menang dengan skor 3-0. Kendati mampu meraih kemenangan, namun The Red Devil sukses dibuat kerepotan oleh tuan rumah. Tak begitu banyak peluang yang tercipta di babak pertama karena lini belakang Brighton tampil disiplin. Manchester United harus menunggu hingga menit ke-44 untuk menyambut gol pertamanya. Scott McTominay sukses mengubah kedudukan dengan sundulannya usai menerima umpan dari tendangan bebas Juan Mata. Tim tamu harus menunggu sampai menit ke-73 untuk bisa meraih gol keduanya di pertandingan kali ini. Memanfaatkan umpan backheel dari Donny van de Beek, Juan Mata sukses mencetak gol kendati dihadang 3 pemain. Gol ketiga Manchester United datang 7 menit berselang lewat gelandang Paul Pogba. Ia berhasil menunaikan tugasnya sebagai eksekutor tendangan bebas dan membuat Jason Steele tak berkutik. Kedudukan 3-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Manchester United dinyatakan sebagai pemenang dan berhak melaju ke babak perempat final Carabao Cup musim ini. MU berpotensi jumpa tim kuat di fase grup Liga Champions. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara terkait proses pengundian fase grup Liga Champions. Solskjaer mengaku tidak gentar jika nantinya MU satu grup dengan tim-tim besar. Babak kualifikasi Liga Champions akan segera selesai. Untuk itu, UEFA akan menggelar undian fase grup Liga Champions pada hari Jumat 2 Oktober mendatang. Manchester United yang finish di peringkat ketiga IPL musim lalu masuk ke pot 2. Itu berarti mereka bakal bertemu dengan tim-tim kuat yang berada di pot 1. Tim-tim itu juga akan bertemu dengan tim besar karena mereka akan satu grup dengan kami. Kami masuk ke pot 2 dan siapapun rekan satu grup kami, maka mereka adalah tim yang top. Namun saya rasa ada banyak tim top di Eropa saat ini, jadi saya rasa kami tidak perlu memilihnya. Van de Beek cuma jadi cadangan di Manchester United, sang agen gusar. Agen Donny van de Beek mengungkapkan rasa tidak senangnya karena sang klien sejauh ini hanya menjadi pemain cadangan di klub barunya Manchester United. Van de Beek digait Manchester United dari Ajax Amsterdam dengan biaya transfer senilai 35 juta pound sterling plus bonus sebesar 4 juta pound sterling. Sejauh ini Van de Beek 2 kali masuk sebagai pemain pengganti dalam 2 laga Premier League. Sementara di ajang Carabao Cup, gelandang 23 tahun itu menjadi starter lawan Luton Town. Dalam pertandingan melawan Brighton akhir pekan kemarin, Van de Beek hanya dimainkan ketika laga sudah memasuki masa injury time. Agen Van de Beek, Sakswoord pun frustasi dengan situasi ini. Sebagai pemain pengganti, saya sama sekali tak menyukainya. Saya tak bisa melakukannya sendiri. Mengganti pemain dengan laga tinggal menyisakan 4 menit, maka Anda lebih baik membiarkan saya duduk di bangku cadangan. Saya harus katakan bahwa dia melakukan 3 hal yang bagus. Penalti yang akhirnya menjadi gol kemenangan lahir berkat dia. Lagi, Borussia Dortmund tolak tawaran Manchester United untuk Jadon Sancho. Borussia Dortmund dikabarkan telah menolak tawaran terbaru dari Manchester United untuk Jadon Sancho. Dortmund memang sejak awal bersikeras tidak ingin menjual pemain timnas Inggris itu. Namun Manchester United tetap ingin memboyongnya sebelum jendela transfer musim panas berakhir.
Raksasa Bundesliga itu menegaskan pemain berusia 20 tahun itu tidak akan diizinkan meninggalkan Dortmund dengan harga kurang dari 108 juta pound sterling. Menurut Sky Sport, Manchester United memberikan tawaran sebesar 91,3 juta pound sterling, termasuk add-on. Tawaran itu pun ditolak begitu saja. Manchester United disebut ingin mendatangkan Sancho dalam proposal senilai 73 juta pound sterling yang dibayar di muka, dengan 18,3 juta pound sterling dibayar di kemudian hari. Manchester United tak menyerah, mereka diperkirakan akan kembali dengan tawaran baru dalam beberapa hari ke depan. Rio Ferdinand sarankan MU fokus di lini belakang. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menyarankan ex-timnya untuk fokus di lini belakang dan melupakan Jadon Sancho untuk sementara. Ferdinand menilai membeli winger baru itu tidak terlalu penting bagi tim Setan Merah. Ferdinand menilai bahwa bek tengah yang dimiliki MU saat ini masih kurang tangguh, sehingga ia merasa MU perlu mencari bek tengah yang dominan agar pertahanan mereka semakin solid. Membeli bek tengah memang tidak menyelesaikan semua masalah yang dihadapi klub ini, namun setidaknya itu akan menyelesaikan masalah terbesar klub saat ini. Manchester United coba bajak pemain muda Arsenal. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendaratkan sosok Ainsley Maitland-Niles dari Arsenal. Sosok Maitland-Niles dikenal sebagai salah satu produk terbaik Akademi Arsenal. Ia sudah cukup sering bermain di tim utama Arsenal sejak beberapa tahun yang lalu. Namun pemuda 23 tahun ini diberitakan ingin pergi dari Arsenal setelah jam bermainnya menurun drastis semenjak kedatangan Mikel Arteta. Sport One mengklaim bahwa Maitland-Niles berpotensi pindah ke klub besar di musim panas ini, setelah Manchester United diberitakan tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United memiliki ketertarikan terhadap Maitland-Niles. Ini dikarenakan mereka berpotensi kehilangan Diogo Dalot di musim panas ini, sehingga mereka butuh pemain yang bisa menggantikannya di sisi kanan pertahanan MU. Selain itu, tim pelatih MU juga menyukai kemampuan Maitland-Niles yang bisa bermain di beberapa posisi. Jadi mereka tertarik untuk merekrutnya. Manchester United sudah hampir menyelesaikan transfer Maitland-Niles. Mereka diberitakan akan membayar uang sekitar 20 juta pound sterling kepada Arsenal. Namun jumlah itu bisa bertambah karena ada beberapa klausul add-on. Menurut laporan itu, kepindahan Maitland-Niles ke MU sudah 80% selesai. Manchester United segera boyong pemain Barcelona dan Real Madrid. Manchester United sedang aktif di bursa transfer. MU diberitakan media di Spanyol sudah siap untuk memboyong dua pemain dari raksasa Barcelona dan Real Madrid. Manchester United akan segera mengajukan tawaran terakhir untuk winger Barcelona Ousmane Dembele. Setan Merah dikabarkan bakal mengajukan tawaran antara 50 hingga 60 juta euro kepada Barcelona. Transfer ini sepertinya bakal berjalan mulus, soalnya Barcelona membutuhkan dana segar untuk memuluskan transfer striker baru Memphis Depay. Seperti diberitakan sebelumnya, Barcelona tak punya uang untuk memboyong Depay. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman pun mensinyalir klub baru bisa beli Depay kalau sudah jual pemain. Penjualan Dembele ke Manchester United bakal menguntungkan Barcelona. Selain dapat dana segar, kepergian Dembele bakal mengurangi beban gaji. Disinyalir MU tak akan masalah membayar gaji Dembele, soalnya gaji para pemain di Liga Inggris memang jauh lebih tinggi ketimbang pemain Liga Spanyol. Sejauh ini MU masih terobsesi untuk mendatangkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Namun MU masih terkendala dengan permintaan transfer 108 juta pound sterling. Selain Dembele, MU juga dikabarkan akan meminjam striker Real Madrid Luka Jovic. MU sudah melakukan negosiasi dengan Madrid untuk memuluskan peminjaman ini.
MU dikabarkan lebih sreg dengan Jovic ketimbang Edinson Cavani yang juga saat ini bisa didapatkan dengan gratis. Madrid juga ingin mematangkan Jovic agar bisa mendapatkan menit bermain.